Selamat sore, saya ada di Kampung Alas Jaya, Desa Keramaian, Kecamatan Masalembu. Kita lihat di belakang ini, jadi memang kualitas terbaik khususnya di kampung atau di Desa Keramaian itu, baik di kebun maupun di rumah-rumah penduduk, bahwasanya komoditi cengkeh itu merupakan komoditi yang sangat berkualitas. Oleh karena itu saya kebetulan bertemu dengan pemilik kebun cengkeh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Sahril. Iya. Gimana tentang masalah cengkeh ini Pak Sahril? Ya alhamdulillah. Dari mulai tahun 77-78 ini Pak. Yang menanamnya Pak ya? Saya menanamnya. Jadi bibitnya ini dari Trenggalek Pak. Oh, dari Jawa? Iya Trenggalek. Sekarang kalau cengkeh itu berlayar itu selama 15 hari Pak, baru sampai ke Gresik. Dari Keramaian ke Gresik tanpa mesin. Pakai layar dulu ya? Pakai layar. Pakai adanya mesin. Kemudian dengan adanya ini Pak, beberapa cengkeh yang ada, mungkin ada jenis-jenis cengkeh. Oh, ada dua jenis Pak, Cikoto dengan Zanzibar. Perbedaannya apa Pak? Kalau Cikoto itu besar. Besar seperti itu mungkin Pak? Iya, besar. Bijinya besar. Nah, kalau Zanzibar itu kecil tapi lebih pedas. Iya. Bedanya itu, kalau Cikoto itu kurang pedas. Kalau yang Zanzibar itu lebih pedas. Masalah harga Pak? Masalah harga itu, iya. Ini untuk harga sementara 120 Pak. Per kilo ya? Per kilo. Iya. Tapi kalau kita ke distributor Trenggalek, Tulungagung, itu bisa sampai 152 Artinya per kilo. Lebih tinggi Pak ya? Lebih tinggi. Iya. Kemudian Bapak di sini di samping petani cengkeh ya Pak ya, Iya. yang dimiliki ada berapa pohon atau mungkin hektar Pak? Sekitar Pak? Saya tanam bersama orang tua kemarin itu, tahun 77-78 itu 1000 pohon Pak. Ada 6 tempat. 6 tempat. 6 tempat. 1000 pohon itu 1000 Pak? pohon. Jadi kalau satu pohon ini, kalau musim panen misalkan Pak, menghasilkan berapa kilo Pak? Perakiraan? Kalau rata-rata cengkeh itu, kalau masih umur 10 tahun itu Pak, paling enggak keringnya itu 3 kilo. 3 kilo? 5 kilo, 3 kilo, 5 antara kilo. Antara 3-5 kilo? Iya, dalam itu selama 10 tahun, umur 10 tahun. Begitu umur 10 tahun? Iya. Setelah itu nanti sudah berubah sudah Pak. Jadi sampai 15 tahun. Terus nyiram itu Pak, sampai umur 15 tahun masih ada yang disiram Pak. Jadi tergantung kondisi cengkeh. Terus ada kendala enggak kira-kira misalkan pada pohon cengkeh atau kebun cengkeh ini, misalkan sering hujan atau nimur panjang atau gimana? Kalau seperti ini, kalau sering hujan Pak, sekarang gagal panen Pak tahun ini. Tahun ini? Iya, gagal panen. Jadi biasanya 1 ton itu paling enggak 1 kintal. Paling dapat 1 kintal Pak, atau 2 kintal. Iya. Jadi untuk tahun ini dianggap gagal panen karena Pak, sering turunnya hujan. Iya. Cuman memang Pak, kalau menurut pengalaman kita mulai kemarin itu, gagal panen itu biasanya memang sekitar 15 tahun Pak. Ada lagi gagal panen. 10 tahun gagal panen. Ada memang apa? Jadi tidak tiap tahun memang ada etapenya, ada waktu-waktu tertentunya. Di samping yang terkenal khususnya di Pulau Keramaian, ini seperti halnya kebun cengkeh ini, apalagi Pak? Di samping kelapa, capi jamu. ya. Cuman kelemahannya capi jamu itu Pak, harus nanam itu kadang-kadang gampang mati Pak. Iya, karena mungkin dari posisi struktur tanah ya, kan di sini jarang batu mungkin. Jarang batu. Mungkin berbeda dengan daerah-daerah Bluto ya. Iya. Kemudian Pak Sahril, mungkin setelah dengan banyaknya pohon cengkeh ini, kan kita berharap khususnya kepada penyuluh-penyuluh dari pertanian itu selama ini kira-kira bagaimana harapan Pak Sahril? Harapannya kalau bisa ada penyuluh pertanian. Iya. Dengan banyaknya pohon cengkeh, jadi seperti halnya Pak Sahril, salah satu petani cengkeh ini memang berharap khususnya para penyuluh ya, yang ada di wilayah Kabupaten Sumeneb khususnya
bisa menyambangi Desa Keramaian. Untuk mencapai Desa Keramaian kita tahu berangkat dari Sumenep ya, kemudian ke Masa Lembu, dari Masa Lembu kemudian ke Keramaian. Mungkin demikian Pak Sahril, khususnya karena kalau para pemuda di sini terhadap pandangan cengkeh seperti apa Pak Sahril? Ya prospek juga bagus Pak kalau untuk anak muda, karena sekarang itu anak muda-muda yang masih ya umur 25 tahun itu sudah nanam sampai 100 pohon Pak. Jadi memang bibit ngambil di bawah pohon ini seperti ini Pak. Yang mana? Bibit ini bibit. Yang mana ada Ini bibit? bibitnya Pak. Oh. Jadi kita cari yang tua Pak. Memang Iya. cari yang 50 tahun ini. Oh ini 40 tahun, ya. Bibit cengkeh ini. Oh, ini kalau bibit kemarin kita kan beli di Pak, di Trenggalek. Trenggalek, Senggrong. Oh jadi yang ditanam bibit cengkeh seperti ini? Iya. Banyak. Dimasukkan polybag dulu Pak. Nanti setelah kira-kira setengah meter. Ya setengah meter itu baru kita taruh lapangan. Jadi cukup ini saja? Iya, ini yang diambil Pak. Cari tidak dengan stek ya? Enggak. Langsung dicungkit aja Pak dengan parang. Jadi rata-rata termasuk itu juga banyak ya di bawah ya? Kalau dulu Pak, saya dulu itu Pak, ada orang dari Disbun memang Pak, namanya Pak Husnul. Itu pernah tinggal di Pulau Keramaian itu selama kurang lebih 4 tahun. Dari Disbun, dari Kabupaten Sumenep. Sekarang ada di Disbun sekarang Pak. Iya. Itu ngasih ngasih cara nanam cengkeh seperti apa. Itu sampai jadi yang kita harapkan ya. Iya. Cara menanamnya. Jadi berharap kepada para penyuluh yang ada di lingkungan dinas pertanian khususnya ya, kemudian pertanian, perkebunan, berharap untuk agar bisa melakukan penyuluhan kepada petani-petani cengkeh yang ada di Pulau Keramaian. Demikian para pemirsa, sekali lagi jangan lupa like and subscribe kepada Zulkifli Official untuk melihat video-video berikutnya. Terima kasih Pak Sahril. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.